Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Seperti yang sempat kita sentuh di poin sebelumnya, tentang bagaimana otak yang butuh kedalaman akan merasa kosong di keramaian. Sekarang, mari kita lihat dari sisi lain. Bagaimana jika alasannya bukan hanya karena isi pikiranmu, tapi karena memang siapa kamu sebenarnya? Mungkin kamu bukan sekadar pintar, bisa jadi kamu adalah seorang introvert sejati. Seorang yang merasa hidup justru saat dunia di sekelilingnya sedikit mengecil. Saat percakapan basa-basi berhenti, saat suara bising berubah menjadi keheningan, saat 1 jam sendiri terasa lebih menyembuhkan daripada 1 hari penuh obrolan tanpa arah. Dan itu bukan kelemahan. Itu bagian alami dari dirimu. Biasanya kalau kita tumbuh dalam lingkungan yang ramai, ada semacam aturan tak tertulis. Kalau kamu diam, kamu dianggap aneh. Kalau kamu suka sendiri, kamu dianggap kurang ramah. Seolah kehangatan hanya bisa diukur dari seberapa sering kamu tertawa keras di tengah kerumunan. Padahal tidak semua kehangatan perlu suara keras. Kadang, kehangatan itu hadir dalam tatapan yang dalam, perhatian yang tulus, atau kesediaan untuk diam bersama tanpa merasa canggung. Tapi tetap saja, kita hidup dalam budaya yang menghargai keaktifan sosial. Ramai berarti bahagia, sepi berarti salah. Maka wajar saja kalau kamu mulai bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan dirimu? Mungkin kamu pernah berada di situasi ini. Duduk di pojokan acara keluarga besar, menyaksikan semua orang tertawa, bercanda, bersenda gurau, dan kamu diam saja. Bukan karena kamu tidak ingin bahagia, tapi karena dalam momen itu, kamu merasa damai hanya dengan mengamati, merasakan energi ruangan, membiarkan semua itu lewat tanpa perlu terlibat secara berlebihan. Dan ironisnya, saat kamu merasa tenang, orang lain mungkin menganggapmu canggung, dingin, atau bahkan sombong. Kadang kita terlalu cepat melabeli keheningan sebagai kekurangan. Padahal, bisa jadi, dalam keheningan itulah, kamu sedang menjaga jiwamu tetap utuh. Kalau mau jujur, ada banyak tanda kecil yang mungkin sudah lama kamu abaikan. Seperti rasa lega setiap kali ada acara batal. Seperti rasa puas setelah menulis pikiranmu dalam jurnal dibandingkan membicarakannya di keramaian. Seperti rasa lelah luar biasa setelah 1 hari penuh basa-basi sosial yang tidak kamu nikmati. Itu bukan kemalasan, itu bukan antisosial, itu adalah kejujuran tubuhmu, bahwa tidak semua energi sosial cocok untukmu. Dan menariknya, penelitian tentang neuroscience membuktikan bahwa otak introvert memang dirancang untuk memproses lebih dalam. Bukan hanya mendengar kata-kata, tapi merasakan intensitas, menangkap detail kecil yang orang lain lewatkan, memahami makna di balik makna. Tidak heran kalau terlalu banyak stimulasi sosial membuat otakmu overload. Bukan karena kamu rapuh, tapi justru karena kamu lebih peka. Sayangnya, dalam dunia yang terus mendorong ayo rame-rame sebagai norma, kebutuhan alami introvert sering disalahpahami. Kita diajarkan untuk selalu keluar dari zona nyaman, seolah nyaman itu musuh. Seolah tenang itu tanda kegagalan. Padahal bagi sebagian orang, zona nyaman bukan perangkap, tapi taman tempat mereka bertumbuh. Dan keluar dari zona nyaman bukan berarti memaksa diri untuk berbicara saat tidak ingin, atau memaksa tersenyum saat hati ingin diam. Keluar dari zona nyaman, bagi introvert sejati, mungkin berarti belajar menetapkan batasan, memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan jiwa, dan mengembangkan suara dalam caranya sendiri. Karena ada perbedaan besar antara berani mencoba sesuatu yang baru dan memaksakan diri menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Pernahkah kamu merasa, di tengah keramaian, suara hatimu begitu kecil, seolah dunia ini terlalu sibuk untuk mendengar? Itu bukan karena kamu lemah. Itu karena duniamu bergerak dengan irama yang berbeda. Dan tidak apa-apa. Kalau orang lain mengira kamu menyendiri karena galau, biarkan. Kalau orang lain mengira kamu pendiam karena minder, biarkan. Yang penting adalah kamu tahu kenapa kamu memilih diam.
Karena dalam diam itulah kamu berbicara paling jujur kepada dirimu sendiri. Tentu saja, ada tantangan. Kadang kamu merasa ingin berbicara, tapi ragu karena suasananya terlalu bising. Kadang kamu ingin sekali berpartisipasi, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Atau mungkin, kamu terlalu sering mengalah, tersenyum sopan, mengangguk pada obrolan yang tidak kamu minati, berpura-pura nyaman saat hatimu sudah berteriak ingin pulang. Kalau itu terjadi, jangan buru-buru menghakimi dirimu. Mungkin, kamu sedang dalam proses mengenali batasanmu sendiri. Mungkin, itu cara tubuhmu memberitahu bahwa ada jenis pertemanan yang lebih cocok untukmu. Kamu butuh teman yang bisa diam bersamamu tanpa merasa aneh. Kamu butuh ruang di mana suara kecilmu tidak harus dibesarkan hanya supaya didengar. Kamu butuh tempat di mana keberadaanmu cukup, bahkan tanpa kata-kata. Dan itu bukan mimpi kosong. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang merasa nyaman dalam kesendirian lebih mampu membangun hubungan yang tulus, mendalam, dan bertahan lama. Karena hubungan yang baik tidak dibangun dari seberapa banyak kata yang diucapkan, tapi dari seberapa dalam rasa yang dibagikan. Sekarang bayangkan ini, kamu duduk di sebuah taman kecil, sore hari, tidak ada suara selain angin yang lewat perlahan. Tidak ada kewajiban berbicara. Tidak ada tekanan untuk menghibur. Hanya kamu dan satu atau dua orang yang mengerti bahwa diam pun bisa menjadi bentuk cinta. Bukankah itu lebih membebaskan daripada 1000 pesta tanpa makna? Pada akhirnya, memilih sendiri bukan tentang lari dari dunia. Bukan tentang ketakutan, tapi tentang memilih dunia mana yang layak kamu masuki. Dan di tengah dunia yang berisik ini, mungkin justru dengan berani menikmati kesendirianmu, kamu menemukan kekuatan yang tak banyak orang miliki. Sebuah kekuatan sederhana untuk tetap utuh. Di dunia yang sibuk mengajarkan kita untuk menjadi apa saja, kamu memilih menjadi dirimu sendiri. Dan dalam keheningan itulah kamu benar-benar hidup. Seperti yang kita lihat, ketika kecerdasan dan kepribadianmu membawa ke arah kesendirian, ada satu faktor lain yang diam-diam memperkuat semua rasa ini. Bukan hanya soal siapa kamu, tapi bagaimana kamu merasakan dunia di sekitarmu. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Poin ketiga, Anda adalah seorang highly sensitive person, HSP. Kadang ada saat-saat di mana kamu merasa dunia ini terlalu keras, terlalu cepat, terlalu tajam, seperti semua suara, tatapan, bahkan energi orang lain menusuk masuk ke dalam dirimu lebih dalam dari yang kamu bisa jelaskan. Seperti yang sempat kita bahas di poin sebelumnya, tentang bagaimana kebutuhan untuk tenang dan sendiri bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari siapa kamu sebenarnya. Sekarang, mungkin saatnya kita mengakui sesuatu yang lebih dalam. Bisa jadi, kamu adalah seorang highly sensitive person, dan itu bukan sesuatu yang salah. Bisa saja, tanpa kamu sadari, selama ini kamu memikul sensitivitas yang tidak banyak orang pahami. Sensitivitas yang membuatmu merasa kelelahan luar biasa hanya karena satu sesi pertemuan sosial biasa. Bukan karena kamu antisosial, tapi karena tubuh dan pikiranmu sedang bekerja lebih keras. Menyerap emosi, memproses ekspresi, menangkap nada suara yang tersirat. Bahkan sebelum kamu sempat menyadarinya, kamu sudah lelah hanya dengan berada di tengah keramaian. Dan biasanya, kalau kita tumbuh di budaya yang menjunjung keramahan, sensitivitas seperti ini malah sering dianggap baper, terlalu sensitif, terlalu lebay. Padahal, apa yang salah dengan merasa lebih dalam daripada orang lain? Mungkin dunia ini terlalu terburu-buru untuk berhenti dan memahami bahwa tidak semua orang punya kekuatan untuk tetap tersenyum sambil membawa ribuan emosi di punggungnya. Pernahkah kamu saat berada di sebuah acara merasakan betapa beratnya energi di ruangan itu? Setiap komentar tajam, setiap ekspresi pura-pura, setiap nada sinis yang diselipkan dalam tawa, semua terasa nyata di dadamu, padahal orang lain mungkin tak sadar apa-apa. Dalam kondisi seperti itu wajar kalau kamu merasa ingin kabur, bukan karena lemah, tapi karena kamu sadar terhadap apa yang banyak orang abaikan, sadar terhadap apa yang dunia sembunyikan di balik hiruk-pikuknya. Dan seperti yang pernah diajarkan dalam filsafat stoikisme, mengelola emosi bukan berarti mematikan kepekaan. Mengelola berarti mengenali, mengakui, dan memilih dengan sadar mana yang layak untuk kamu bawa pulang ke dalam hatimu. Karena kalau kamu pikirkan lagi, menahan kepekaanmu bukanlah solusi. Menyangkal dirimu hanya akan membuat luka yang lebih dalam.
Seperti seorang pelukis yang memaksa dirinya buta warna. Apa yang tersisa selain kanvas kosong? Dalam sains modern, penelitian menemukan bahwa otak HSP memproses informasi dengan jalur yang lebih dalam dan lebih luas. Itulah sebabnya hal-hal kecil yang tampaknya biasa bagi orang lain bisa terasa sangat membebani bagi seseorang yang sensitif. Itu bukan karena kamu terlalu lemah, tetapi karena kamu terlalu jujur dalam merasakan dunia. Dan sayangnya, nasihat klise seperti jangan terlalu dipikirin seringkali lebih menyakitkan daripada menenangkan. Karena untuk HSP, berpura-pura cuek itu seperti mencoba berenang melawan arus deras. Cepat atau lambat, kamu akan kehabisan napas. Lebih bijak jika kamu belajar mengenali kapan harus berhenti, kapan harus menarik diri sejenak. Bukan untuk lari, tapi untuk bertahan. Mungkin kamu bertanya-tanya, kalau kepekaan ini membuat hidup terasa berat, apakah ini berkah atau beban? Jawabannya bisa keduanya. Karena di satu sisi, kepekaan membuatmu mampu memahami orang lain dengan kedalaman yang luar biasa. Merasakan apa yang tak pernah dikatakan. Melihat luka di balik tawa. Menyentuh hati orang lain bahkan tanpa kata. Tetapi di sisi lain, kepekaan juga membuatmu lebih rentan terhadap luka. Kritik terasa seperti luka nyata. Kata-kata pedas bisa tinggal di hatimu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Saat orang lain berkata move on, kamu masih bergulat dengan rasa sakit yang bahkan belum sempat kamu pahami sepenuhnya. Dan kalau boleh jujur, ada saat-saat di mana kamu bertanya, kenapa aku nggak bisa sedikit lebih kebal saja? Jawaban yang sederhana, karena kalau kamu menghilangkan kepekaanmu, kamu juga akan kehilangan bagian terbaik dari dirimu. Bagian yang bisa melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Bagian yang bisa mencintai dengan sepenuh hati. Bagian yang membuatmu kamu. Tentu, ada hari-hari di mana rasanya kamu ingin mematikan semua rasa. Menjadi orang biasa yang tak terlalu terganggu oleh segala sesuatu. Tapi, kalau kamu lakukan itu, apa yang tersisa? Siapa yang akan memahami dunia seperti kamu? Siapa yang akan menangkap warna-warna halus yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan? Karena kalau semua orang berhenti merasa, mungkin dunia ini akan menjadi tempat yang jauh lebih sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tetapi sunyi yang hampa. Bayangkan kamu berada di tengah pesta besar. Lampu-lampu terang, musik keras, tawa riuh. Semua orang terlihat bahagia. Tapi kamu berdiri di sana, merasa kosong. Bukan karena kamu tidak ingin bahagia, tapi karena kamu tahu, kebahagiaan tidak ditemukan di keramaian. Kebahagiaan ditemukan dalam ketulusan. Dan itu yang sulit ditemukan di tengah dunia yang sibuk menjaga pencitraan. Kalau kamu perhatikan baik-baik, banyak orang yang seperti kamu, memakai topeng kuat di siang hari, menangis diam-diam di malam hari. Berpura-pura tahan banting, padahal di dalamnya rapuh. Berapa banyak dari mereka yang akhirnya kehilangan dirinya sendiri karena terlalu lama berpura-pura? Itu sebabnya, memilih untuk jujur pada kepekaanmu adalah bentuk keberanian paling besar. Bukan semua orang berani merasakan dunia sepenuhnya. Bukan semua orang berani mengakui bahwa mereka terluka. Dan bukan semua orang mampu tetap berjalan, meski tahu setiap langkahnya membawa beban lebih. Jadi kalau hari ini kamu merasa lebih lelah, lebih sensitif, lebih mudah menangkap getaran emosi di sekitar, tenang saja. Itu bukan kelemahanmu, itu kekuatanmu. Asal kamu tahu bagaimana menjaganya. Asal kamu tahu kapan harus berkata cukup. Asal kamu tahu kapan harus memilih damai meskipun dunia meminta gemerlap. Dan akhirnya, ketika kamu bisa menerima kepekaan itu, kamu akan menemukan bahwa dunia ini tidak sesempurna yang dikira. Tapi justru di celah-celah ketidaksempurnaan itulah, kepekaanmu menemukan maknanya. Setelah kita memahami bagaimana kepekaan bisa menjadi pisau bermata dua, sekarang mungkin kamu mulai bertanya, bagaimana kalau ternyata masalahnya bukan cuma di dalam dirimu, tapi juga di luar? Bagaimana kalau ternyata kamu hanya berada di lingkungan yang salah? Yuk kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Poin keempat, Anda dikelilingi oleh orang-orang yang salah. Kadang, yang melelahkan itu bukan aktivitas fisik yang kamu jalani, bukan karena kamu bekerja terlalu keras, bukan pula karena kamu kurang tidur, tapi karena energi orang-orang di sekitarmu. Ada hari-hari di mana kamu merasa capek, padahal secara logika kamu tidak melakukan apa-apa yang berat. Bisa jadi, karena kamu berada di antara orang-orang yang salah.
Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya tentang sensitivitas, dunia emosional kita bisa sangat dipengaruhi oleh atmosfer sosial di sekitar kita. Energi negatif, keluhan tanpa solusi, sindiran halus, bahkan ketidakpedulian yang dibungkus basa-basi, semua itu menggerogoti ketenanganmu sedikit demi sedikit. Dan biasanya kalau kita tumbuh di budaya yang mengagungkan rasa solidaritas, menjaga hubungan meski tidak sehat sering dianggap lebih mulia daripada berani menjaga jarak. Seolah bertahan adalah bentuk loyalitas tertinggi. Padahal, dalam diam, ada banyak jiwa yang retak hanya karena tidak berani berkata cukup. Pernahkah kamu merasa, semakin lama kamu bertahan di lingkungan itu, semakin asing dirimu sendiri rasanya? Seperti kamu yang dulu pelan-pelan hilang, digantikan versi lain yang kamu sendiri hampir tidak kenali.